Nih, perlu dicontoh. Shin Tae-yong tetap saksikan laga timnas Indonesia lawan Australia. Sungguh tak dipercaya. Ternyata, pelatih Australia juga dihujat media asalnya. Lah kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Australia. Baru saja kita menyaksikan pertandingan sengit antara Timnas Indonesia melawan Australia di layar kaca. Laga yang digelar di Sydney Football Stadium ini benar-benar menyajikan aksi penuh tensi, di mana kedua tim berjuang mati-matian untuk mendapatkan poin krusial dalam upaya mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sejak awal Australia memang diunggulkan berkat peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dan sejarah pertemuan yang lebih memihak mereka. Namun timnas Indonesia datang dengan tekad kuat untuk memberikan perlawanan maksimal. Begitu peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menunjukkan intensitas tinggi. Australia tampil menekan dengan umpan-umpan cepat dan penguasaan bola yang dominan. Di sisi lain, Indonesia bertahan dengan disiplin dan sesekali mencoba melancarkan serangan balik cepat. Beberapa peluang emas tercipta dari kedua kubu membuat laga ini semakin menarik untuk disaksikan. Sorak-sorai supporter di stadion maupun yang menonton dari rumah menambah atmosfer pertandingan semakin membara. Sebelum pertandingan, media Vietnam sempat membuat prediksi yang cukup berani. Tethao 247 memperkirakan bahwa timnas Indonesia bisa mencuri poin dari Australia dengan hasil imbang 1-1. Mereka menyoroti beberapa faktor seperti badai cedera yang menerpa tim tuan rumah dan performa Australia yang kurang meyakinkan dalam 3 laga terakhir. Hal ini tentu saja menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Indonesia untuk tampil lebih percaya diri di lapangan. Sepanjang pertandingan, skema permainan kedua tim terlihat jelas. Australia mencoba menembus pertahanan Indonesia dengan bola-bola direct dan umpan silang yang membahayakan, sementara Indonesia mengandalkan kecepatan pemain sayapnya untuk melakukan serangan balik mematikan. Ada beberapa momen yang membuat jantung berdebar ketika bola nyaris saja menggetarkan jala gawang. Kedua kiper pun menunjukkan performa gemilang dengan beberapa penyelamatan spektakuler yang menggagalkan peluang lawan. Seiring berjalannya waktu, tensi pertandingan semakin meningkat. Pergantian pemain dilakukan untuk menyegarkan strategi masing-masing tim. Pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, tampak memberikan instruksi tegas dari pinggir lapangan, memastikan anak asuhnya tetap fokus hingga menit-menit akhir. Sementara itu, dukungan supporter Indonesia yang hadir di stadion turut memberikan semangat tambahan bagi para pemain Garuda. Hasil pertandingan timnas Indonesia bisa kalian lihat di judul maupun thumbnail video ini. Bagaimana menurut kalian jalannya pertandingan tadi? Apakah sesuai dengan ekspektasi? Apakah timnas Indonesia sudah menunjukkan performa terbaiknya atau masih ada yang perlu diperbaiki? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita bahas bersama bagaimana peluang Indonesia di laga-laga berikutnya dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Meski tak melatih, Shin Tae-yong tetap dukung timnas Indonesia. Baru saja pertandingan sengit antara timnas Indonesia melawan Australia berakhir dan atmosfer penuh ketegangan masih terasa. Laga yang digelar di Sydney Football Stadium ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Sejak awal pertandingan ini sudah menyita perhatian para penggemar sepak bola Indonesia, baik yang menonton langsung di stadion maupun yang menggelar nonton bareng di berbagai daerah. Namun yang tak kalah mengejutkan adalah sosok mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang ternyata masih antusias menyaksikan perjuangan anak asuhnya meskipun hanya melalui layar kaca. Meski kini tidak lagi menangani timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap menunjukkan rasa cintanya terhadap skuad Garuda dengan mengadakan sesi nonton bareng bersama para penggemar di sebuah kafe di Jakarta.
Momen ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Shin Tae-yong mengajak para supporter untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Halo warga plus 62, saya Shin Tae-yong. Besok saya akan menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama para penggemar di Cafe Plus 62, tulisnya dalam Instagram Story. Tak hanya menonton laga melawan Australia, ia juga mengonfirmasi akan menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia berikutnya melawan Bahrain yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Di sisi lain, jalannya pertandingan sendiri berlangsung penuh drama dan tensi tinggi. Australia yang diunggulkan tampil dengan dominasi serangan, tetapi Timnas Indonesia tidak tinggal diam. Dengan semangat juang tinggi, mereka beberapa kali berhasil menciptakan peluang berbahaya yang membuat pertahanan Australia ketar-ketir. Para supporter dibuat deg-degan dengan berbagai momen menegangkan di lapangan. Dukungan dari Shin Tae-yong tentu menjadi penyemangat tersendiri bagi para pemain Timnas Indonesia. Banyak yang penasaran dengan komentar sang mantan pelatih mengenai performa skuad Garuda di laga ini. Apakah menurutnya Timnas Indonesia sudah menunjukkan perkembangan signifikan di bawah asuhan Patrick Kluivert? Atau masih ada aspek yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi laga-laga selanjutnya? Bagaimana menurut kalian tentang jalannya pertandingan tadi? Apakah Timnas Indonesia sudah bermain maksimal atau masih ada yang perlu diperbaiki? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai dukungan yang diberikan oleh Shin Tae-yong meski kini sudah bukan bagian dari tim? Jangan ragu untuk menuliskan opini kalian di kolom komentar dan mari kita bahas bersama. Pelatih Australia tak mau remehkan Timnas Indonesia. Pertandingan antara Australia dan Indonesia baru saja usai, namun ada hal menarik yang terjadi sebelum laga dimulai. Secara mengejutkan, pelatih Australia, Tony Popovich, enggan meremehkan Timnas Indonesia. Padahal di atas kertas, Australia diunggulkan dalam duel ini. Namun Popovich menyadari bahwa menganggap remeh skuad Garuda bisa menjadi bumerang bagi timnya. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, Popovich menegaskan bahwa Australia tidak boleh menganggap enteng Timnas Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pada pertemuan pertama kedua tim, pertandingan berakhir imbang 0-0, membuktikan bahwa Indonesia bukan lawan yang mudah dikalahkan. Kenapa berbahaya jika kami meremehkan Indonesia? Karena kami bermain imbang di pertemuan pertama. Persaingan di grup sangat ketat, ujar Popovich dalam wawancaranya sehari sebelum laga. Tak hanya itu, Popovich juga menyoroti kemenangan mengejutkan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di pertandingan sebelumnya. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar untuk menciptakan kejutan di laga-laga besar. Tidak ada alasan untuk meremehkan Indonesia. Hasil pertandingan terakhir membuktikan itu saat mereka mengalahkan Arab Saudi. Jadi, itu tidak akan terjadi. Kami tidak pernah berpikir untuk meremehkan Indonesia, tambahnya. Meski demikian, Popovich tetap percaya diri dengan peluang timnya. Ia berharap seluruh pendukung Australia memberikan dukungan penuh kepada timnya untuk memastikan kemenangan di laga krusial ini. Terkait ekspektasi publik Australia, sudah seharusnya mereka mengharapkan hasil bagus dari kami. Kami ingin mereka berada di belakang tim dan itu akan membantu kami di pertandingan ini, tuturnya. Sementara itu, jalannya pertandingan benar-benar sesuai dengan prediksi bahwa ini bukan laga mudah bagi kedua tim. Indonesia bermain dengan semangat tinggi, memberikan perlawanan sengit, dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya yang memaksa Australia bekerja keras. Para supporter dibuat tegang sepanjang pertandingan menyaksikan bagaimana kedua tim saling menyerang dan bertahan dengan penuh determinasi. Dengan hasil pertandingan yang bisa kalian lihat di thumbnail video ini, bagaimana pendapat kalian tentang permainan Timnas Indonesia kali ini? Apakah mereka sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan? Ataukah masih ada yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi laga-laga berikutnya? Dan bagaimana menurut kalian tentang pernyataan Tony Popovich sebelum pertandingan? Jangan ragu untuk menuliskan opini kalian di kolom komentar dan mari kita bahas bersama. Media Australia sebut Patrick Kluivert mediocre.
Pertandingan antara Australia dan Indonesia baru saja berakhir, namun sorotan media Australia terhadap kedua pelatih justru menjadi pembicaraan hangat. Secara mengejutkan, media setempat, The Roar, menyebut baik Patrick Kluivert maupun Tony Popovic sebagai pelatih mediocre. Mereka menilai keduanya tidak memiliki rekam jejak yang cukup kuat untuk menangani tim nasional masing-masing. Dalam ulasannya, The Roar menyebut bahwa pertandingan ini bukan sekadar laga kualifikasi Piala Dunia, melainkan juga pertemuan antara dua pelatih dengan kualitas yang diragukan. Popovic dinilai memiliki strategi yang kurang tajam dan pemilihan pemain yang memicu pesimisme di kalangan pendukung Australia. Sementara itu, Kluivert disebut belum memiliki catatan impresif dalam karier kepelatihannya, bahkan dianggap bisa menghancurkan potensi yang sudah dibangun oleh pendahulunya. Ketika kalian melihat dua pelatih dengan riwayat yang buruk dan tidak meyakinkan berhadapan satu sama lain, pertanyaannya adalah apa yang bakal kalian tonton? Tulis The Roar dalam ulasannya sebelum pertandingan. Tak hanya itu, media tersebut juga menyoroti kekhawatiran yang dirasakan oleh supporter kedua tim. Fans Australia merasa strategi Popovic terlihat tumpul dan sulit memahami alasan dibalik pemilihannya sebagai penerus Graham Arnold. Di sisi lain, pendukung Indonesia juga belum sepenuhnya yakin dengan tangan dingin Kluivert yang dikhawatirkan justru membawa dampak buruk bagi timnas Garuda. Reaksi dari publik terhadap pernyataan The Roar pun beragam. Sebagian menganggap kritik tersebut wajar, mengingat kedua pelatih memang belum menunjukkan hasil yang benar-benar memuaskan. Namun ada juga yang menilai bahwa menilai seorang pelatih hanya dari rekam jejaknya tanpa melihat perkembangan tim secara keseluruhan adalah sesuatu yang tidak adil. Kini setelah pertandingan usai, para penggemar tentu memiliki pandangan mereka masing-masing. Apakah pendapat media Australia terbukti benar? Atau justru sebaliknya, kedua pelatih mampu membuktikan kualitas mereka di lapangan? Silakan tulis pendapat kalian tentang jalannya pertandingan tadi di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian performa timnas Indonesia dan keputusan strategi yang diambil oleh Patrick Kluivert? Apakah kritikan dari media Australia ini memang beralasan atau justru terlalu berlebihan? Doa Erick Thohir sebelum laga melawan Australia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Australia baru saja berakhir dan hasilnya bisa kalian lihat langsung di judul maupun thumbnail video ini. Namun sebelum pertandingan dimulai, ada momen haru yang cukup menyentuh, yaitu doa yang dipanjatkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk para pemain timnas Indonesia. Pertandingan ini menjadi salah satu laga penting dalam perjalanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di kandang Australia, tepatnya di Sydney Football Stadium, bukanlah tugas mudah bagi pasukan Patrick Kluivert. Meski begitu, timnas Indonesia tetap berangkat dengan tekad kuat dan harapan besar dari seluruh masyarakat Indonesia. Erick Thohir yang selalu menunjukkan kepeduliannya terhadap perkembangan sepak bola nasional secara terbuka meminta doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram, ia menuliskan pertandingan penting untuk timnas Indonesia digelar hari ini. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia untuk perjuangan timnas Indonesia menghadapi Australia sore ini. Bismillah untuk Garuda mendunia. Ucapan ini menjadi penyemangat bagi para pemain timnas Indonesia yang akan berjuang menghadapi lawan berat. Australia yang saat ini berada di posisi kedua klasemen grup C memang lebih diunggulkan di atas kertas. Namun timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menggeser mereka jika berhasil mencuri kemenangan dalam laga ini. Saat ini Indonesia masih berada di peringkat ketiga dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia. Kemenangan atas Socceroos akan membawa Garuda ke peringkat kedua dan semakin mendekatkan peluang lolos ke babak selanjutnya. Namun sebaliknya, jika kalah, Indonesia berisiko turun ke dasar klasemen, mengingat Cina yang berada di posisi terakhir memiliki poin yang sama. Sementara itu, Patrick Kluivert tetap optimistis menghadapi laga ini. Pelatih asal Belanda tersebut menegaskan bahwa timnya siap berjuang dan tidak akan menyerah begitu saja di hadapan Australia. Dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan, ia menyatakan, "Kami menantikan pertandingan ini. Kami datang untuk mendapatkan hasil yang bagus.
Seperti yang sudah dikatakan J dalam kurung, salah satu pemain, kami siap berjuang untuk negara kami dan mendapatkan hasil yang baik. Sekarang dengan pertandingan yang sudah selesai, bagaimana pendapat kalian tentang performa timnas Indonesia? Apakah hasil pertandingan ini sesuai dengan ekspektasi kalian? Tulis komentar kalian di bawah dan dukung terus timnas Indonesia di perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku.